Alur cerita film Jepang berjudul Say I Love You dimulai dari seorang siswa yang memenangkan perlombaan sebagai pria tertampan di sekolah bernama Yamato. Ketampanan Yamato membuat semua siswi tergila-gila. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan seorang siswi yang bernama Mei. Mei sama sekali tidak peduli dengan perlombaan itu dan memilih untuk menyendiri. Selesai mengikuti lomba, Yamato bersama seorang temannya bernama Nakanishi tengah berjalan menuju kelas. Langkah mereka terhenti saat Nakanishi melihat Mei tengah sendirian. Nakanishi yang iseng langsung saja menabrakkan badannya agar Mei terjatuh. Setelah puas menjahili Mei, Nakanishi menceritakan kalau wanita itu bernama Mei, siswi pendiam yang tak pernah berbicara sepatah kata pun. Yamato merasa kalau Mei bukanlah gadis biasa. Saat berjalan menuju kelas, Nakanishi menjahili Mei dengan menarik roknya. Awalnya Mei hanya terdiam, tapi tiba-tiba Mei yang sudah emosi tiba-tiba saja langsung memberikan tendangan maut ke arah Yamato. Bahkan saat Yamato sudah terjatuh, Mei langsung memberikan kata-kata kasar kepadanya. Sontak, tindakan Mei membuat Nakanishi dan yang lainnya terkejut. Walaupun Yamato sudah terjatuh dan menjadi korban fitnah, di sini ia malah terpesona dengan Mei. Akibat kejadian itu, Mei menjadi bahan gosip di sekolahnya. Hingga suatu hari saat Mei menuju kelas, Yamato sengaja melihatnya yang membuat dirinya mulai jatuh cinta. Sepulang sekolah, Mei melihat lokernya yang dipenuhi kertas ejekan yang membuat dirinya kesal. Ia dikagetkan saat Yamato memanggilnya. Kedatangan Yamato untuk menjelaskan bahwa pelaku insiden kolor belang adalah Nakanishi, bukan dirinya. Lalu Yamato minta maaf dan mengajak Mei untuk menjadi temannya. Yamato berusaha untuk meminta nomor telepon Mei, tapi Mei tidak mau memberikannya. Tanpa basa-basi, Yamato pun langsung memberikan nomornya secara paksa. Lalu, Mei pergi meninggalkan Yamato untuk bekerja paruh waktu di toko roti. Beberapa menit kemudian, seorang pelanggan datang untuk membeli roti. Setelah itu, ia pergi dengan memberikan tatapan mesum ke arah Mei. Keesokan harinya, Yamato menanyakan kepada Mei, kenapa ia tidak menelponnya? Mei menjawab kalau dirinya sudah bilang tidak akan menelpon Yamato. Di ponselnya hanya ada nomor ibunya dan juga pemilik toko kue, tidak ada teman yang lain. Lagi pula, Mei tidak butuh teman karena menurutnya manusia punya sifat pengkhianat. Di sekolah pun banyak orang bodoh yang selalu menindasnya, maka dari itu Mei tidak mau mempunyai teman. Saat pulang sekolah, Mei tengah berjalan sendirian. Ia tidak sengaja melihat pembeli di toko rotinya tengah mengawasi Mei dengan tatapan mesum. Awalnya, Mei tidak peduli, tapi lama-kelamaan dirinya merasa takut dan risih karena diikuti. Mei berusaha menelpon ibunya, tapi nomornya tidak aktif. Ia teringat waktu itu menyimpan nomor telepon Yamato. Mei pun memutuskan menelpon Yamato untuk meminta pertolongan. Setibanya Yamato di toko buku, Mei menjelaskan kalau dirinya ketakutan karena diikuti oleh pembeli di toko rotinya dengan tatapan mesum. Yamato langsung membawa Mei keluar dari toko buku untuk menyatakan cinta yang membuat si culun mesum itu berhenti mengganggu Mei. Akibat kokopan dari Yamato membuat Mei menjadi gugup karena itu adalah ciuman pertamanya bagi Mei. Mei tidak menyangka kalau Yamato akan menolong dirinya di saat dimintai pertolongan. Mendengar hal itu, Yamato meyakinkan Mei kalau semua orang berbeda. Ia pun pasti akan menelpon Mei saat membutuhkannya. Keesokan harinya saat akan pelajaran penjas, Yamato menyapa Mei. Mei yang sekarang sikapnya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Mei. Ohayou.
Melihat itu, Nakanishi dan salah satu temannya yang bernama Asami merasa takjub. Saat jam istirahat, Yamato mengajak Mei untuk ikut karaoke. Awalnya Mei menolak, tapi saat Asami membujuknya, Mei akhirnya mau menerima ajakan Yamato. Sepulang sekolah, temannya yang bernama Aiko dan Masashi datang ke tempat karaoke. Melihat Mei berada di dalam ruangan, Aiko kesal, berusaha untuk mengusir Mei. Tapi, Asami mencairkan suasana dengan menemani Mei di luar ruangan. Asami menanyakan, apakah Mei menyukai Yamato? Apakah kalian pernah ciuman atau tidur bareng? Asami menanyakan hal itu karena dirinya pernah ciuman dengan Yamato. Mei pun menjawab bahwa dirinya juga pernah dicium oleh Yamato. Karena, menurut Mei, hampir semua siswi di sekolah pernah ciuman dengan Yamato. Ciuman yang dimaksud Yamato hanya sebagai pengganti salam. Mei yang merasa kesal langsung pergi dari tempat karaoke. Yamato berusaha untuk mengejarnya. Ia menanyakan, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mei pun menjawab bahwa dirinya merasa kesal akibat Yamato yang sudah mengambil ciuman pertamanya. Dan ia pun mendengar dari gosip yang banyak beredar, hampir semua siswi di sekolah pernah ciuman dengan Yamato. Yamato langsung menjelaskan bahwa itu semua hanyalah gosip. Ia mau memberikan ciumannya hanya ke orang yang ia sukai. Mei meminta Yamato untuk tidak menciumnya karena ia tidak menyukai ciuman. Terlebih, ciuman itu bukan berasal dari dalam hatinya, tapi yang namanya Yamato malah memberikan kokopan brutal berkali-kali. Yamato mengatakan kalau ia memberikan ciuman brutal sebagai tanda bahwa Yamato ingin mengenal Mei lebih dalam. Bahkan Yamato menanyakan, apakah Mei menyukaiku? Karena Mei tidak menjawab, maka Yamato langsung menyosor bibirnya lagi. Singkat cerita, suatu hari Mei dan Asami tengah mengikuti pelajaran penjas. Saat Asami tengah berlari, para lelaki dan teman-temannya mengejek gunung kembarnya Asami yang tuing-tuing. Mei merasa Asami adalah orang yang kuat karena tidak sakit hati saat orang yang membicarakan gunungnya. Asami mengatakan kalau dirinya tidak pernah mendengarkan perkataan mereka karena bagaimanapun ia harus melindungi dirinya sendiri. Tapi Yamato lah yang sebenarnya orang yang paling kuat karena ia selalu melindungi orang lain. Maka dari itu Asami merasa aman di dekat Yamato, tapi sekarang posisinya sudah diambil alih oleh Mei. Asami ingin mempunyai sosok seorang pria yang dapat memberikan rasa aman. Mei menjawab pria yang cocok untuk Asami adalah Nakanishi. Lalu saat pulang sekolah, Yamato mengajak Mei untuk pulang bersama. Tapi mereka dikagetkan dari suara teriakan yang berasal dari Asami. Rupanya Asami marah karena sikap Nakanishi yang mesum. Setelah Asami pergi, Yamato menanyakan apa yang terjadi. Nakanishi menjawab dirinya baru saja mengajak Asami pergi tanpa Yamato agar ia bisa memegang pegunungannya Asami. Walaupun niatnya hanya bercanda, Nakanishi rupanya ingin seperti Yamato yang disukai oleh para siswi. Lalu Yamato menghampiri Asami untuk menenangkannya. Sedangkan Mei menghampiri Nakanishi untuk menjelaskan kalau Yamato tidak begitu saja disukai oleh banyak orang. Itu semua karena sikap Yamato yang selalu ada di saat orang lain membutuhkan pertolongan. Di keesokan harinya, saat Asami tengah berlari di lorong, lagi-lagi pegunungannya diejek oleh siswi lain. Nakanishi langsung membela Asami yang pegunungannya diejek. Tapi sayangnya Nakanishi malah mengatakan lebih baik dada yang besar daripada yang tepos. Yang awalnya ingin membela Asami, Nakanishi malah mempermalukan Asami. Setelah itu Nakanishi bercerita kepada Mei bahwa
Asami marah lagi. Mei merasa Asami bukan membenci Nakanishi, melainkan sedang menunjukkan sisi lainnya dari sikapnya. Lebih baik Nakanishi menyatakan perasaannya. Di saat jam pelajaran penjas, Asami memilih untuk tidak mengikuti kelas. Nakanishi menghampiri Asami untuk meminta maaf sekaligus menyatakan perasaannya. Sepulang sekolah, Mei dan Yamato merasa senang karena Nakanishi sudah berpacaran dengan Asami. Yamato pun berharap suatu hari nanti Mei dapat mengungkapkan perasaannya kepada dirinya. Selang beberapa hari kemudian, Mei dan Yamato tengah membeli pakaian musim dingin. Mereka berdua tak sengaja bertemu Masashi dan Aiko. Masashi melihat hubungan Yamato sangat serasi, tapi Aiko malah memberikan tatapan sinis. Lalu mereka pergi untuk bowling date. Aiko menanyakan status hubungan Mei dengan Yamato. Aiko meminta Mei untuk menjauhi Yamato karena ia mencintainya. Selain itu, Mei juga tidak cocok bersama pria tampan satu sekolah. Bahkan, Aiko bercerita bahwa ia pernah tidur bareng Yamato. Sepulang bermain bowling, Mei berhenti untuk melihat cermin, merasa dirinya tidak pantas menjadi pacarnya Yamato yang tampan. Saking tampannya, bahkan seorang calo datang mengajak Yamato untuk menjadi artis, membuat Mei merasa semakin tidak pantas. Mendengar perkataan Mei yang tengah overthinking, Yamato langsung mengajaknya pergi ke sekolahnya dulu. Yamato membawanya ke dinding sekolah dengan menceritakan kisah masa lalunya bahwa Yamato mempunyai sahabat yang sering dibully setiap hari. Walaupun sahabat, Yamato tidak pernah menolongnya, hingga suatu hari sahabatnya hanya memberikan senyuman dan ucapan selamat tinggal karena pindah sekolah yang membuat Yamato merasa bersalah. Yamato menjelaskan dirinya menyukai Mei karena tendangan mautnya yang tanpa takut membela dirinya sendiri saat dibully. Setelah Mei sudah mulai mengenal Yamato, ia memberanikan diri untuk bertanya, apakah perkataan Aiko benar bahwa Yamato sudah pernah tidur bareng? Yamato pun menjawab kalau perkataan Aiko benar jauh sebelum bertemu dengan Mei. Keesokan harinya, saat di sekolah, Yamato mengajak Aiko untuk pergi ke loteng. Yamato merasa Aiko tidak bisa menjaga rahasianya alias cepu. Aiko menjawab ia memang sengaja menceritakan masa lalunya kepada Mei, karena Aiko rela menurunkan berat badannya agar Yamato mencintainya. Lalu Yamato mengatakan dirinya tidak menyukai Aiko. Di sini, Aiko mengatakan dirinya menganggap Mei adalah musuhnya. Mendengar itu, Mei tidak peduli, karena ia tidak akan putus asa berjuang mendapatkan Yamato. Karena baginya, Yamato sudah mengubah sikapnya yang berawal dari pendiam menjadi anak aktif. Dan juga, Mei mencintai Yamato. Pastinya, Mei tidak akan kalah dari Aiko. Aiko pun menjawab bahwa dirinya sudah ditolak oleh Yamato. Di keesokan harinya, Aiko menghampiri Mei dan Asami. Aiko menceritakan bahwa salah satu adik kelas mereka ada yang tampan dengan ciri-ciri rambut pirang. Dan ternyata si pirang itu adalah Kai, sahabat yang pernah ia ceritakan kepada Mei. Yamato bertanya kepada Kai, kenapa ia tidak naik kelas? Kai menjawab, dirinya sibuk melatih tubuh agar menjadi kuat untuk melakukan balas dendam kepada para pelaku pembuli. Sepulang sekolah, Kai menghampiri toko roti tempat Mei bekerja untuk saling berbincang. Berhubung Mei adalah pacar sahabatnya, dan Kai juga menceritakan dirinya yang merupakan korban pembulian, ia bersumpah untuk balas dendam. Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, Kai mendatangi sekolah lamanya untuk mencari seseorang yang mana ia akan membalaskan dendamnya. Setelah melihat orang yang dimaksud, Kai berjalan mendekatinya, tapi sayangnya orang itu menghiraukan Kai. Rasa semuanya sia-sia, di saat jam istirahat, Kai menemui Mei untuk berbincang. Mei merasa iri dengan keberanian Kai yang selalu membalaskan dendamnya. Tetapi Kai mengatakan bahwa dirinya memilih untuk mengakhiri niatnya dan akan memaafkan semua kejadian masa lalu. Tanpa mereka berdua sadari, dari kejauhan Yamato memperhatikan mereka berdua. Hubungan Kai dan Mei perlahan mulai makin akrab, membuat Yamato cemburu.
Sepulang dari tempat karaoke, Yamato menginterogasi Mei karena ia merasa cemburu. Karena Mei tidak mau mengatakan apa-apa, Yamato pun langsung menyosor dan memeluk Mei, meminta agar dirinya tidak meninggalkan Yamato. Setelah itu, Mei pergi ke tempat kerjanya. Di sini, Kai menghampirinya untuk membeli roti. Berhubung jam kerja Mei sudah habis, pemilik toko memintanya untuk pulang. Di perjalanan pulang, Kai terus-menerus memuji dan memberikan gombalan, bahkan ia menyatakan perasaannya kepada Mei. Kai memberikan tiket konser kepada Mei sebagai bukti bahwa dirinya ingin mengenal Mei lebih dalam. Keesokan harinya saat di sekolah, Yamato tengah gelisah karena hubungan dirinya dengan Mei seakan-akan tengah retak. Nakanishi menyarankan agar Yamato tidak terlalu overthinking, karena yang terpenting dalam hubungan yaitu komunikasi dan percaya. Di saat mereka berdua tengah berbincang, Kai memanggil Yamato untuk membawanya ke tempat lain. Kai mengatakan dirinya menyukai Mei yang membuat Yamato kaget dan menantang bahwa dirinya akan memperjuangkan Mei. Tapi Kai bilang bahwa dirinya baru saja ditolak oleh Mei. Ia teringat di hari kemarin. Mei menolak perasaannya karena benar-benar mencintai Yamato. Singkat cerita, saat di hari libur tiba, Mei tengah pergi bersama teman-temannya, begitupun dengan Yamato. Ia pergi bersama Nakanishi. Saat tengah asik menikmati kopi, salah satu teman Nakanishi yang bernama Megu datang. Ia adalah teman SMP-nya Nakanishi. Mereka pun bergabung untuk berbincang bersama. Setelah berbincang bersama, Megu menghampiri Yamato untuk menawarkan dirinya menjadi model, tapi Yamato menolaknya. Megu yang merupakan seorang model di agensi, ia meminta pimpinannya untuk mengajak Yamato menjadi model. Yamato pun langsung menerimanya. Kabar itu membuat Nakanishi dan Asami senang, tetapi tidak dengan Mei. Ia terpaksa mendukung Yamato walau aslinya ia cemburu. Sepulang dari sekolah, Nakanishi, Asami, dan Mei pergi ke tempat agensi untuk melihat Yamato menjadi model. Awalnya Mei biasa saja, akan tetapi saat pemotretan itu dimulai, ia tak tahan menahan rasa cemburu melihat Yamato dan Megu memerankan pose-pose panas yang membuat dirinya sangat-sangat terbakar api cemburu. Kehadiran Yamato di agensi membuat pimpinan sutradara merasa sangat puas. Setelah majalah itu disebarkan, Asami merasa senang melihat Yamato sudah menjadi model. Yamato mengatakan dirinya akan bergabung dengan agensi itu untuk bekerja paruh waktu. Karena sekarang Yamato mulai sibuk, ia sering meninggalkan Mei sendirian dan jarang memberikan kabar. Saat Mei sedang menempelkan poster di mading, ia mendengar gosip tentang Yamato berkencan dengan Megu. Gosip itu membuat Mei sangat sedih. Asami dan Aiko berusaha untuk mendengarkan keluh kesah sekaligus menenangkan Mei yang gelisah karena Yamato jarang memberikan kabar, membuat Mei overthinking. Tanpa pikir panjang, Mei pun memilih untuk pergi dari sekolah. Dari kejauhan, Nakanishi dan Aiko melihat kepergian Mei. Aiko yang geram langsung menghampiri Yamato untuk memberitahu bahwa Mei sangat cemburu melihat Yamato begitu akrab dengan Megu. Yamato mengelak bahwa hubungan dirinya dengan Megu hanya sebatas teman, tapi Aiko meminta Yamato untuk memikirkan perasaannya Mei, karena ia sendiri melihat Mei yang berniat maba sekolah. Yamato pun langsung pergi mengejarnya. Di perjalanan, karena Mei tidak mau terlihat lemah, ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali ke sekolah, membereskan hubungan dirinya dengan Yamato yang tengah retak. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Yamato. Yamato pun meminta maaf karena sudah membuat Mei cemburu. Ia benar-benar mencintai Mei. Hingga malam harinya, selesai menjalani pekerjaan, Yamato pamit untuk keluar dari agensi. Dengan alasan ia tidak cocok menjadi model. Kabar itu membuat Megumi sedih karena ia ternyata menyukai Yamato. Kini hubungan Yamato dan Mei semakin bucin boy.